Bagaimana jadinya kalau seorang raja lebih mencintai seorang prajuritnya ketimbang anaknya sendiri yang merupakan pewaris tunggal kerajaan? Karisma seperti apa yang dimiliki seorang gladiator sehingga diagung-agungkan oleh rakyatnya? Sebelum membahas film ini, tak lupa saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Saya berusaha menceritakannya dengan maksimal sesuai kemampuan saya, tapi bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik, apalagi film ini dipenuhi bagian-bagian klimaks yang tak sempat kami sampaikan, serta dialog dengan pesan-pesan filsafat yang sangat bermanfaat. Sebelumnya tidak lupa kami mengingatkan kalian untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dan agar kami tetap semangat menyajikan film-film seru lainnya. Baik, kita mulai saja filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tentara Roma yang sedang berjalan di padang rumput. Scene itu ternyata adalah ingatan seorang jenderal perang terhadap keluarga dan kampung halamannya. Hari itu, sang jenderal bersama pasukannya sedang bersiap-siap untuk memulai sebuah perang. Pada awalnya, sang jenderal mengirim pesan kepada lawan agar mengalah dan perang diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Tetapi lawan malah menolak niat baik itu dengan mengirim sang pembawa pesan tanpa kepala. Sang jenderal yang tenang kemudian menyusun taktik yang akhirnya membuatnya menang dari perang. Sementara perang itu berlanjut, putra raja masih di tengah perjalanan dengan bersantai ria. Sang raja yang sudah tidak bisa ikut berperang karena usia yang renta, menyaksikan peperangan itu dari kejauhan, yang lantas membuatnya takjub pada kemenangan itu. Setelah perang usai, sang raja pun mendekati sang jenderal untuk mengucapkan selamat. Di saat bersamaan, putra kandung sang raja pun tiba bagaikan pahlawan kesiangan dan dalam keadaan tanpa beban. Keakraban jenderal dan sang raja lantas membuatnya cemburu dan tumbuhlah rasa dengki. Di istana, ditemani sang jenderal, sang raja yang semakin menua sedang diselimuti rasa kalut karena sudah saatnya dia menyerahkan estafet kepemimpinannya. Masalahnya adalah dia menginginkan sang jenderal yang memang sangat berkompetensi menjadi raja. Tapi itu adalah hal yang tidak mudah karena sang raja memiliki seorang putra yang juga berambisi menjadi raja. Tapi demi masa depan kerajaan Roma, estafet kepemimpinan harus diserahkan kepada tangan yang tepat. Sementara sang raja tahu bahwa anaknya bukanlah orang yang tepat itu. Namun, sang jenderal pun menolak untuk menjadi raja. Tapi demi masa depan Roma, itu adalah jalan terbijak yang ada. Akhirnya sang raja menyampaikan keinginan itu kepada putranya yang membuatnya justru mati di tangan anaknya sendiri. Ambisi putra raja untuk menjadi raja telah membuat nuraninya buta dengan membunuh ayahnya sendiri. Kejadian itu membuat sang jenderal semakin mencium bau busuk putra raja, dan sang jenderal sangat yakin bahwa demi mencapai ambisinya, putra raja sendirilah yang telah menghabisi ayahnya. Di ruang lain, adik sang raja sebenarnya menyaksikan itu, tapi sang permaisuri tak bisa apa-apa karena selalu mendapat ancaman dari kakaknya. Demi membersihkan kejadian kotor itu, maka putra raja mengirim utusan untuk membunuh sang jenderal. Untungnya, sang jenderal berhasil lolos dan menuju keluarga kecilnya. Tapi alangkah tak terduga, ketika dia sudah mendapati desanya telah dibakar oleh utusan sang putra raja. Bahkan anak dan istrinya dia dapati telah terbujur kaku di sebuah tiang gantungan. Sementara di istana, anak yang baru saja membunuh ayahnya sedang dilantik menjadi raja, meskipun beberapa rakyat tidak menerima dia sebagai rajanya. Sementara struktur kerajaan diperbarui, sang jenderal pun yang tak berdaya dibawa oleh suatu rombongan untuk dijual sebagai budak di kota. Setibanya di kota, kemampuan bertarung sang jenderal justru menjadikannya
sebagai seorang gladiator. Padahal dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan asal-usulnya. Tapi naluri petarung dalam dirinya tak bisa dia sembunyikan, apalagi ketika dia mengingat rasa sakit karena kehilangan istri dan anaknya, dan juga dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh sang raja, termasuk yang membakar desa dan menghabisi nyawa orang-orang yang dikasihinya. Kehebatan bertarungnya membuat dia disegani oleh teman-temannya. Sementara di istana, untuk merayakan pelantikan raja baru, maka istana mengadakan sebuah turnamen para gladiator. Ketika sang mantan jenderal mendengar berita itu, dia ingin mengikuti turnamen dan sang perekrut gladiator pun langsung menyetujui itu karena itulah tujuan dia. Meskipun sang perekrut gladiator itu tak tahu maksud terselubung sang mantan jenderal. Berangkatlah mereka menuju istana untuk memasuki stadion gladiator. Di pintu gerbang, dilihatnya patung sang raja yang dulu merupakan orang terdekatnya. Tapi cerita itu masih dirahasiakan dari siapapun. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, seorang anak yang mendengar nama masyhur sang jenderal menghampirinya. Yang ternyata anak itu adalah putra dari permaisuri. Sang jenderal memang tidak mengenali wajah anak itu, tapi dia pernah mendengar namanya ketika dia bertemu dengan permaisuri sesaat sebelum sang raja meninggal. Sang jenderal menjadi was-was karena sangat mungkin raja baru ada di antara penonton disertai orang-orang yang mengenali dia. Sesaat kemudian dimulailah pertandingan. Tim sang jenderal yang melawan tim terkuat istana, lawan yang sebenarnya sangat tidak sebanding, karena politik istana memang selalu ingin memenangkan gladiator miliknya demi menghibur raja baru. Jiwa kepemimpinan sang jenderal mulai keluar dengan mengatur strategi, tapi saat itu timnya tidak terlalu percaya dengan dia karena belum tahu kehebatan strategi sang jenderal yang mengakibatkan mereka mati satu persatu. Musuh memang terlalu kuat dan keadaan itu memaksa mereka untuk mengikuti instruksi sang jenderal untuk membuat strategi bertahan dengan perisai. Alhasil, satu kereta berhasil ditumbangkan dan menyusul tumbangnya kereta-kereta lain. Arena semakin riuh dengan sorakan takjub pada gladiator yang datang dari pelosok itu. Tapi rumor kehebatan seorang sang jenderal memang sudah mulai diperbincangkan. Penonton mengira sang jenderal yang namanya masyhur itu ada di antara gladiator dari pelosok itu. Sang jenderal yang sampai saat itu masih menggunakan nama samaran sebagai Spanish yang berarti orang Spanyol. Pertandingan pun dimenangkan oleh gladiator yang datang dari pelosok itu, yang kemudian membuat para dewan di istana merasa malu kepada sang raja. Sang raja baru lantas mendekati para gladiator untuk menyambutnya. Dan hal paling mendebarkan pun tiba, ketika sang raja bertatapan langsung dengan sang jenderal yang masih menyamar sebagai Spanish. Sang jenderal tak kuasa menahan amarahnya ketika dia mengingat bahwa orang yang ada di depannya adalah orang yang telah membunuh raja, membunuh anak dan istrinya, serta membakar kampung halamannya. Tapi dia sadar bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat, sehingga dia berpaling yang lantas membuat sang raja murka. Tapi karena terdesak, akhirnya dia mengakui dirinya dan menyebutkan namanya. My name is Maximus Decimus Meridius. Raja baru kemudian tercengang dan kaget. Dia tidak percaya karena dia telah mengirim orang untuk membunuhnya, dan orang seruan itu pun sudah mengatakan bahwa misi pembunuhan itu lancar. Kejadian hari itu spontan membuat nama sang jenderal menggema di stadion. Dia pun sangat disegani dan wibawa sang jenderal itu masih melekat pada dirinya. Orang-orang tetap mengenal dia sebagai Maximus, sebagai pahlawan, bukan sebagai gladiator, apalagi budak. Sesuatu yang membuat raja baru semakin stres. Pertandingan di hari kedua pun dimulai. Atas titah sang raja, para dewan di istana mengusahakan agar Maximus, yaitu sang mantan jenderal, mati di arena. Maka disiapkan gladiator terkuat serta macan buas. Tapi sekali lagi,
Maximus memenangkan pertandingan dengan mengampuni nyawa lawannya yang lantas membuat penonton semakin menyukainya sebagai Maximus yang pemurah. Itu membuat politikus istana merasa malu, terlebih lagi sang raja. Kesabaran raja mulai habis. Dia mendekati Maximus di arena untuk mempermalukannya. Dia mengundang amarah Maximus agar menyerang sang raja agar Maximus membuat pelanggaran yang disaksikan oleh para penonton. Tetapi Maximus menyadari itu. Dia membaca rencana busuk sang raja dan pertandingan hari kedua pun selesai. Nama Maximus menggema di istana. Rakyat Romawi telah lama merindukannya dan hal tak terduga ternyata terjadi. Ternyata asisten setia Maximus saat menjadi jenderal ada di sana. Dia sudah lama mengintai di antara penonton untuk berusaha menemui Maximus untuk menyampaikan bahwa prajuritnya masih ada dan berkemah di hutan. Kabar itu membuat Maximus semakin semangat menjalankan aksinya untuk meruntuhkan kerajaan. Karena itulah yang dulu diinginkan sang raja yang telah meninggal. Maximus diberikan amanah untuk mengabdi pada Roma, yang artinya dia tak akan memberikan Roma pemimpin yang tak pantas, walau pemimpin itu juga bukan dirinya. Sejak saat itu, mereka pun mengatur siasat. Maximus membentuk koloni dari orang-orang yang loyal dan setia kepada dia, yang ternyata orang-orang yang tak menyukai raja ternyata cukup banyak, bahkan setengah dari anggota dewan dan rakyat, bahkan permaisuri yang notabene adalah adik kandung dari raja baru. Permaisuri yang ternyata juga sejak lama jatuh cinta kepada Maximus bertahun-tahun setelah suaminya meninggal. Cintanya pada Maximus jugalah yang membuat dia menjaga badannya dari kakaknya yang tak bermoral, dari kakaknya yang selalu ingin mencembui adiknya sendiri itu. Tapi rencana itu diketahui sang raja yang membuatnya membunuh orang yang membangkang dan memenjarakannya sebagian. Tapi Maximus dan gladiator lain sudah lolos dari penjara dan terjadilah perlawanan malam itu. Namun naas, ketika Maximus hendak menemui para prajuritnya di hutan, dia menemui bahwa mereka sudah dikepung oleh tentara Romawi, yang hasilnya adalah mereka kalah dan Maximus dikurung sebagai tawanan. Perlawanan Maximus sudah diintai sejak lama dan cita-citanya semakin kian sirna. Pengkhianatan permaisuri pun sudah diketahui oleh sang raja yang mengakibatkan nyawa anaknya terancam. Perekrut gladiator yang Maximus anggap sebagai orang tuanya pun sudah tewas karena berkhianat, belum lagi puluhan pengikutnya yang lain. Sang raja kemudian menantang Maximus untuk bertarung di arena supaya diaksikan oleh rakyat Romawi. Itu sengaja sang raja lakukan untuk menunjukkan pada rakyat Romawi bahwa dia lebih hebat dari Maximus. Dan untuk mempermulus rencana itu, dia menusuk jantung Maximus sampai bocor dengan belati yang bahkan sudah diberi racun. Pertandingan pun dimulai dengan keadaan sang jenderal yang sempoyongan karena racun dan mulai kehabisan darah. Tapi meskipun dalam keadaan tak bertenaga, dia melawan dengan penuh semangat. Ambang kekalahan sang jenderal sebenarnya sudah di depan mata dan disaksikan seluruh rakyat Romawi. Tetapi Maximus tetap bersemangat dengan melihat motivasi harapan rakyat Romawi, termasuk para prajurit yang sebenarnya mendukung Maximus dari dalam lubuk hati mereka. Dan itulah yang membawa keberuntungan berpihak pada sang jenderal. Semangat itu lantas membuat dia berhasil menumbangkan raja sekaligus memenangkan hati rakyat Romawi. Tapi darah terlanjur habis, racun terlanjur menyebar, dan Maximus pun tumbang sebagai pahlawan. Orang-orang di arena spontan ingin mengangkat jasadnya karena atas dasar cinta, sementara mayat raja terabaikan dan film pun selesai. Oke teman-teman, jujur film berdurasi 155 menit ini membuat saya terharu berkali-kali. Ada scene tertentu yang menampilkan pesan dan nilai yang sangat dalam. Film garapan Ridley Scott ini berhasil menghadirkan gambaran tentara Romawi yang sangat dramatis. Film yang dirilis tahun 2000 ini meraup pendapatan sebesar 460 juta dolar.
dari modal 100 juta dolar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.